Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan dengan peringatan HUB Kementerian Agama RI yang ke-77, Excellent Channel hadir dengan aplikasi baru yang didedikasikan untuk bersama-sama dipergunakan dalam rangka melaksanakan kinerja kepengawasan madrasah pada tahun 2023. Aplikasi ini adalah instrumen dan analisis hasil pemantauan 8 standar pendidikan. Oke, berkenaan dengan hari ulang tahun Kementerian Agama yang ke-77. Kami mengucapkan selamat dan barokah Hari Amal Bakti Kementerian Agama RI yang ke-77. Semoga Kementerian Agama selalu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Semoga ruh diniyah melalui Kementerian Agama akan senantiasa hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oke, rekan-rekan excellent, sebagaimana kita ketahui bahwa memantau menjadi salah satu dari 4 kinerja kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas melalui kegiatan tatap muka. Pemanfaatan instrumen yang tepat dan efektif akan memberikan dampak kinerja yang baik. Tentu saja akan lebih efektif lagi kalau kepengawasan dibantu dengan perangkat aplikasi kinerja kepengawasan. Semoga aplikasi yang kami sajikan ini akan memberikan manfaat kepada rekan-rekan pengawas pada khususnya serta dunia kependidikan di jajaran Kementerian Agama pada umumnya. Oke rekan-rekan, tanpa berpanjang lebar, sebelum kita ikuti tutorial aplikasi instrumen pemantauan 8 standar pendidikan, yang belum subscribe silahkan sempatkan waktu sebentar untuk subscribe, like, dan share. Untuk dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi, silakan share aplikasi ini kepada rekan-rekan yang lainnya. Oke rekan-rekan sekalian, bagi yang memerlukan file aplikasi ini telah tersedia pada deskripsi di bawah video di YouTube ini. Silakan pada deskripsi ada link yang menuju kepada file aplikasi pemantauan 8 standar pendidikan. Silakan dapat di-download. Rekan-rekan excellent, antarmuka pada aplikasi instrumen pemantauan 8 standar pendidikan bagi pengawas madrasah masih memiliki kemiripan dengan aplikasi-aplikasi yang telah disusun oleh Excellent Channel pada edisi sebelumnya. Adapun poin-poin yang ada pada aplikasi ini, yang pertama ada setting data, kita berikan warna hijau. Kemudian yang kedua ada input capaian kegiatan penilaian, diisi pada saat pengawas madrasah sedang melaksanakan kegiatan pemantauan di madrasah binaan. Tentu saja akan lebih efektif jika pada saat pelaksanaan rekan-rekan pengawas menggunakan laptop. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa dokumen yang siap cetak apabila setting data dan input capaian penilaian telah terisi. Adapun output yang akan diperoleh, yang pertama adalah cetak instrumen. Kemudian yang kedua kita akan mendapatkan rekap hasil penilaian. Kemudian yang ketiga ada surat keterangan.
Rekan-rekan pengawas sekalian, untuk dapat memanfaatkan aplikasi ini, yang pertama nanti kita akan masuk ke dalam setting data. Kita klik setting data yang ada di samping kiri. Silakan data yang kami masukkan ini nanti dapat diganti dengan data yang dimiliki oleh rekan-rekan pengawas kalian. Kemudian yang kedua, rekan-rekan juga nanti dapat memasukkan nama data madrasah binaan yang terdiri dari nama madrasah, alamat singkat, nama kepala madrasah, NIB, dan tanggal pelaksanaan kegiatan supervisi. Nah, sementara di dalam aplikasi ini kami mencantumkan 16 madrasah binaan dari 1 sampai 16. Rekan-rekan yang binaannya kurang dari 16 silakan langsung bisa dapat memakai aplikasi ini. Bagaimana dengan rekan-rekan yang memiliki binaan lebih dari 16? Binaan 16 ini merupakan binaan yang cukup ideal, yang dalam 1 tahun nanti bisa mencakup semua kegiatan kepengawasan yang ada, mulai dari pemantauan, pembinaan, pelatihan profesional, dan kegiatan pemantauan. Di lapangan ternyata ada beberapa rekan yang kebetulan mendapatkan madrasah binaan lebih dari 16. Oleh karena itu, apabila madrasah kita lebih dari 16 binaan, maka ketika akan menggunakan aplikasi ini, silakan perhatikan pada angka 16 ini, itu kita menuju ke arah samping kiri. Di sini ada angka 23, ya. Angka 23 ini kita klik kiri, tahan, bawa ke bawah sehingga semua yang ada pada baris ini terarsir. Kemudian kita lepaskan, baru klik kanan, kita unhead. Nah, rekan-rekan nanti akan muncul set ini menjadi 30. Silakan rekan-rekan yang mempunyai binaan kurang dari 30 bisa memanfaatkan aplikasi ini satu file. Bagaimana jika rekan-rekan memiliki madrasah binaan lebih dari 30, maka kita copy file lagi sehingga kita akan memiliki 2 aplikasi. Aplikasi yang pertama kita gunakan untuk madrasah binaan yang pertama, kemudian aplikasi yang kedua dimanfaatkan untuk kelebihan dari 30 binaan yang kita bina. Ya. Rekan-rekan, untuk menjaga keindahan daripada tampilan aplikasi ini, yang kosong ini memang kita sengaja sembunyikan. Nah, kalau sudah kadung terbuka seperti ini, bagaimana cara menyembunyikannya? Masih sama seperti tadi pada binaan yang terakhir ini. Kita lihat ada angka 2 yang pada akhir ini, pada sebelah kiri. Kita klik kiri, tahan, kita bawa sampai ke nomor urut terakhir 30. Kemudian klik kanan, kita pilih hide, sembunyikan. Maka hanya akan terdapat binaan yang menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan kepengawasan kita. Oke rekan-rekan sekalian, jadi yang pertama kita lakukan di dalam aplikasi ini adalah mengisi data pengawas, kemudian yang kedua mengisi data madrasah binaan. Jika rekan-rekan telah mengisi data pengawas dan data madrasah binaan ini, maka dengan sendirinya instrumen-instrumen untuk kegiatan kita di dalam melaksanakan kegiatan pemantauan sudah siap. Coba kita masuk kepada klik yang ini.
Jadi intinya rekan-rekan, pertama kita melaksanakan setting data, kemudian langkah yang kedua adalah pada saat kita melaksanakan kegiatan pemantauan di madrasah binaan kita. Sebagai contoh, kita akan melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap standar isi, maka kita klik, kita pilih standar isi. File lembar pemantauan standar isi pada madrasah binaan, ini kita nanti akan dihadapkan kepada file seperti ini. Yang pertama di samping kiri, ini ada nama madrasah yang sudah kita input tadi. Kemudian yang kedua, pada bagian atas ini ada indikator pencapaian pelaksanaan kegiatan standar isi yang telah dilaksanakan pada madrasah tersebut. Oke, capaian pelaksanaan kegiatan pemantauan ini terdiri dari 9 indikator. Indikator yang pertama misalnya mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual siswa sesuai dengan tingkat kompetensi. Kata kuncinya ada pada perangkat pembelajaran kompetensi sikap spiritual. Apakah madrasah ini sudah berupaya memenuhi berbagai macam perangkat yang mendukung pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual? Kemudian yang kedua, mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap sosial. Yang ketiga, mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi pengetahuan. Dan yang keempat, mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi keterampilan. Dan seterusnya. Oke, indikator capaian pemantauan standar isi ini merupakan capaian yang akan kita nilai ketika kita melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap madrasah. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan kegiatan pemantauan pada MI Al-Hikmah 1 Benda, capaian yang diperoleh di dalam kegiatan standar isi misalnya mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual siswa, ternyata semua aspek, semua perangkat yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual siswa terpenuhi, maka kita pilih sesuai semua. Perlu diketahui bahwa ada 3 opsi di dalam pilihan penilaian kita terhadap capaian kinerja standar isi yang dilaksanakan, standar isi yang telah dilaksanakan oleh sekolah, yakni yang pertama belum sesuai, yang kedua sesuai sebagian, yang ketiga sesuai semua. Nah, contoh yang kedua, pada indikator capaian pemantauan standar isi yang kedua, misalnya mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap sosial, ternyata madrasah menurut penilaian kita sudah memiliki perangkat, namun hanya sebagian yang memiliki kesesuaian, maka kita pilih nilai sesuai sebagian, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, setelah setting data terisi, kemudian input capaian penilaian telah kita isi, maka dokumen cetak instrumen pada standar ini untuk
MI Al-Hikmah 1 sudah siap. Tadi MI Al-Hikmah 1 berada pada urutan pertama, maka kita pilih urutan madrasah binaan yang pertama. Rekan-rekan excellent, instrumen supervisi manajerial pemantauan standar isi tahun 2023, identitas sudah terisi secara otomatis. Kemudian yang kedua, skor yang dicapai oleh madrasah juga sudah terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya kesimpulan daripada pelaksanaan kegiatan kunjungan kita ke madrasah sudah tersedia. Misalnya, pengelolaan standar isi pada MI Al-Hikmah 1 benda terpenuhi secara lengkap dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada kompetensi spiritual, penyusunan KTSP yang mencakup visi, misi, dan sebagainya. Pada urutan yang kedua, ada rekomendasi. Rekomendasi ini juga sudah tersusun by system berdasarkan capaian dan kesimpulan yang ada di atasnya. Kemudian rekomendasi ini juga telah tersusun secara rapi oleh sistem. Karena tadi di dalam isian itu ada beberapa komponen yang baru terpenuhi sebagian, maka pada nomor 1 ini akan terisi. Rekan-rekan sekalian, apabila kalimat di dalam rekomendasi ini terpotong seperti ini, maka kita tarik di sini. Nah, kemudian yang nomor 2 kosong. Kenapa nomor 2 ini kosong? Karena capaian di dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan 8 standar ini, madrasah binaan tidak ada satupun yang tidak terpenuhi, sehingga kosong. Kalau kosong seperti ini bagaimana caranya? Yang nomor 42 ini kita sembunyikan. Caranya klik pada angka 42, kemudian hide. Nah, dan add. Oke, rekan-rekan. Instrumen supervisi manajerial pemantauan standar ini telah terisi secara rapi, terdiri dari skor penilaian, kemudian yang kedua sudah ada kesimpulan, dan yang ketiga ada rekomendasi tindak lanjut perbaikan. Selanjutnya kita buka rekap hasil penilaian. Klik. Nah, rekap ini mencakup seluruh madrasah binaan yang telah kita laksanakan kegiatan pemantauan standar isinya. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian juga sudah tersedia surat keterangan. Oke, surat keterangan ini sudah kita siapkan. Rekan-rekan excellent, ketika kita telah melaksanakan kegiatan pemantauan ini selesai, maka dokumen-dokumen kita langsung cetak di lapangan, mencakup dokumen cetak instrumen, yang kedua rekap hasil penilaian, dan yang ketiga standar isi. Ini kita langsung cetak pada lokasi ketika kita melaksanakan kegiatan pemantauan. Sebagai contoh, kita akan mencetak instrumen supervisi manajerial pemantauan standar isi. Dokumen ini kita cetak menjadi 2. Yang pertama, dokumen ini akan diberikan kepada kepala madrasah yang telah dilaksanakan kegiatan pemantauan standar isi, kemudian dokumen yang kedua untuk kita. Nah, selanjutnya baru kita memintakan tanda tangan terhadap kepala madrasah yang telah dipantau kegiatan pelaksanaan standar isinya. Ya. Demikian rekan-rekan semuanya, aplikasi ini insya Allah cukup mudah untuk dapat dioperasikan. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan melalui aplikasi ini rekan-rekan akan mendapatkan mudah-mudahan melalui aplikasi ini rekan-rekan akan dapat melaksanakan kinerja kegiatan pemantauan 8 standar secara efektif. Demikian rekan-rekan pengawas madrasah, semoga aplikasi yang kami sajikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.